Hit 'em up. Yo, balik lagi bersama saya Ayu dan Malik. Kita mau nyanyikan suatu dan lagi-lagi sambil ngomongin soal harga ram yang naik secara signifikan. Ram lo ini ram, harganya sudah naik 3 kali lipat. Sungguh tidak wajar kenaikan bro. Sebabkan apa? Iya betul, produsen ram fokus mensuplai ram untuk digunakan sebagai pembuatan AI, pemrosesan AI gitu kan. AI banyak sekali memakan ram. Yang kita tahu, kita sudah berjuang bersama melawan flu. Sekarang kita harus bersama lawan flu dan AI dengan banyaknya penggunaan ram ini ya, yang suka sering makan ram. Ram apaan sih ram? Memori. Dan diperkirakan nih ya, diperkirakan harga dari gadget. Aduh, rame banget habis ya. Diperkirakan ya, harga device gadget akan meningkat. Penggunaan gadgetnya akan meningkat. Penggunaan gadgetnya ini akan meningkat secara signifikan karena ya produsen dari ram kita ini ya berfokus untuk menyediakan ram dari apa namanya ya, ram yang digunakan AI. Nah, di sini kita jadi bimbang dalam penggunaan AI kan. Apakah kita tetap skeptis dalam penggunaan AI itu ya? AI sudah memakan dan menghabiskan penggunaan ram, pemakaian ram. Mau bikin ram harganya naik dan angkat gitu aja. Kalau nggak dipakai kok udah menghabiskan anggaran ram gitu ya, yang harusnya ram harganya berapa. Jujur saya tidak pernah update komputer, saya lebih suka menggunakan laptop. Nah, apakah kita harus tetap melawan AI ini atau kita manfaatkan aja? Udah terlanjur palang gitu, udah terlanjur gitu kan, udah ram kita dimakan juga, masa nggak dimanfaatkan kan, mubazir gitu. Tapi ya di sisi lain dari itu ya,
kalau kita lihat sebuah film ya, video ya, AI ini kan hanya untuk menambah beberapa frame, beberapa apa gitu kan, untuk supaya terlihat bagus dan tetap terlihat natural dan karya seninya itu kan harus dibarengi dengan fundamental pembuatnya gitu kan. Tapi di sisi lain pembuatnya ini harus juga ngerti juga gitu, yang dimana memerlukan dinamika gitu, yang dimana orang ini jadi mahal juga gitu, jadi kayak cost production-nya jadi lebih mahal gitu. Jadi menurut saya ini mudaratnya lebih banyak gitu ya. Karena apa? Ya itu kan, aku makan banyak kami tuh produsen mensuplai ram ini. Nah, kalau tidak banyak apa namanya, makan ram gitu ya, harganya tetap stabil gitu kan. Saya agak masalah tuh untuk penggunaan AI dibarengi dengan fundamental yang robotnya agak masalah juga. Tapi ketika udah banyak memakan RAM gitu kan, dimana para kreatornya dari sebuah AI ini karena baru mengedit juga hanya menambah beberapa frame aja gitu ya. AI itu hanya untuk menambah beberapa frame aja gitu. Membuang sumber daya RAM yang begitu mahal gitu kan, nggak worth it sih menurut saya sih kan. Dan ini adalah mana AI bubble-nya akan berakhir. Jadikan itu sebagai AI bubble. Yang kira-kira AI ini hanya bisa bertahan 5 tahun saja. Yang sisanya ini akan beralih nonton teater. Banyak orang-orang akan menonton orang di real life. Gini. Ini AI bubble-nya seperti ini. Pertama, AI memakan banyak sumber daya dari RAM gitu ya. Menyebabkan RAM naik, menyebabkan device naik. Device naik, tidak banyak yang menggunakan device. Para orang-orang yang cerdas yang dapat menggunakan device yang baik dan benar tentu tidak bakal menonton AI. Tontonan AI hanya digunakan untuk kalangan ke bawah. Yang tertipu AI itu anak orang kalangan ke bawah. Emak-emak gitu yang kupen-kupen gitu ya kan. Kemudian karena device gini, orang-orang seperti mereka tidak dapat membeli device. Akibatnya apa? Gak ada yang nonton. Nah, itulah bubble dari AI menurut keyakinan saya ya. Cuma dapat bertahan
depan lah ya, ini penggunaan AI, konten-konten AI gitu ya. Orang-orang akan beralih nonton lenong. Nonton apa lagi? Teater, festival, relax gitu, relax. Iwan, tolong itu jalan, tolong. Begitulah konsepnya AI Bubble. Jalan, jalan. Ya, ini lihat. Bubble dari sebuah AI ya, karena orang naik request pun naik. Jadi jangan main-main dengan harga bisa menyebabkan AI Bubble ini pecah secepat mungkin. Ini berdasarkan analisa saya ya, seorang analis. Bisa kita cross check lagi. Waduh. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita menerima kematian data.